Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknologi pupuk fosfor pada tanah garaman yang ditanami tanaman semusim. Anggota kelompok kami sendiri ada Regiska Hafiz dengan NIM 84, kemudian Dinda Fatikah Zuhra dengan NIM 89, kemudian Dewi Madu Candani dengan NIM 91, kemudian Burhan Priyadi dengan NIM 92, dan Marcel Mahendra dengan NIM 93. Yang pertama ada pupuk fosfor. Definisi hara pupuk fosfor sendiri merupakan unsur hara esensial bagi kehidupan tanaman. Unsur pupuk fosfor sendiri dapat berasal dari bahan organik, pupuk, mineral-mineral yang ada dalam tanah. Fosfor mudah diserap oleh tanaman pada tanah dengan pH 6-7. Di dalam tanah sendiri, fosfor terdapat dua bentuk. Yang pertama fosfor organik dan fosfor anorganik. Fosfor diserap oleh tanaman dalam bentuk H2PO4-in dan HPO4. Peranan hara pupuk P sendiri yang pertama, merangsang pertumbuhan akar, khususnya pada tanaman muda. Yang kedua, pembelahan sel. Yang ketiga, pembentukan albumin. Dan yang keempat, mempercepat pembungaan, pemaslaan biji dan buah. Untuk sumber hara pupuk fosfor sendiri, yang pertama adalah pelapukan batuan beku dan batuan sedimen yang mengandung mineral P tinggi, contohnya apit, dengan kadar P2O5 15 hingga 30%. Yang kedua ada guano, yaitu timbunan kotoran burung laut dan timbunan kotoran kelelawar. Kadang-kadang berarti timbunan kotor mamalia laut seperti anjing laut dan singa laut. Yang ketiga ada pupuk. Berikut siklus hara fosfor, yaitu pada siklus fosfor ini hanya ada sedikit organisme yang menguraikan batu, yaitu beberapa bakteri yang termasuk dalam bakteri litotrof atau pemakan batu. Siklus fosfor sendiri akan berjalan ketika batuan terkikis oleh air, sehingga beberapa fosfor akan terlarut. Fosfor yang terlarut tersebut akan diasimilasi oleh tanaman, yang selanjutnya tanaman tersebut akan dimakan oleh hewan dan manusia. Setelah itu, proses dekomposisi akan sama dengan terjadinya pada siklus nitrogen, di mana daun dan tanaman, kotoran, manusia, dan hewan atau kematian akan jatuh ke tanah dan diuraikan oleh dekomposer atau organisme pengurai. Sehingga fosfor akan kembali ke tanah atau air dan akan diasimilasi kembali ke tanaman. Begitu seterusnya akan berputar. Next. Macam-macam pupuk fosfor. Yang pertama ada pupuk TSP, yang kedua pupuk NPK, yang ketiga pupuk NP, yang keempat pupuk SP36, dan yang kelima pupuk SP26. Untuk pupuk SP36 dan pupuk SP26 itu sama, hanya persen kadar P-nya yang beda. Selanjutnya, pembuatan pupuk fosfat. Pada pembuatan pupuk P atau fosfat digunakan metode asidulasi atau pengasaman fosfat, yang mana asidulasi merupakan metode atau cara meningkatkan efektivitas fosfat alam sebagai pupuk dengan cara mengikatkan sifat kelarutan fosfat alam melalui pengasaman sebagian. Yang mana pada proses ini memiliki dua tahap, diantaranya yang pertama adalah penyiapan bahan baku tepung fosfat yang telah dipisahkan dari impuritas dengan diayak dan asam fosfat yang telah diencerkan. Dan tahap kedua adalah proses granulasi. Pada tahap ini, tepung fosfat sebanyak 0,5 kg dimasukkan ke dalam pan granulator sebagai umpan. Setelah dihubungkan arus listrik, pan granulator akan berputar berlawanan arah jarum jam dengan kecepatan putaran 10 rpm. Tepung fosfat akan membentuk granul dengan adanya penambahan larutan asam fosfat melalui sprayer dengan laju alir 43 ml per menit. Proses granulasi berlangsung selama 5 menit. 4 menit pertama merupakan proses penyemprotan larutan asam fosfat dengan pencirian waktu penyemprotan berlangsung selama 3 detik dan jeda waktu selama 7 detik sebelum penyemprotan selanjutnya. Selanjutnya, pada 1 menit terakhir sebagai waktu granulasi. Setelah operasi granulasi selesai,
Hasilnya akan diambil dan dikeringkan dengan cara penjemuran langsung oleh sinar matahari. Produk yang sudah kering kemudian dianalisis distribusi diameter granulnya dengan menggunakan ayakan berukuran 2-4 mm dan kadar fosfat P2O5 dengan instrumen AAS. Next. Selanjutnya yaitu berupa pengaplikasian pupuk fosfor pada tanaman semusim. Di sini menggunakan tanaman kedelai pada tanah garaman. Tanah garaman sendiri disebut juga tanah salin yang merupakan tanah yang mempunyai kadar garam netral larut dalam air, hingga dapat mengganggu pertumbuhan kebanyakan tanaman. Namun pada tanaman kedelai pada umumnya dapat beradaptasi terhadap berbagai jenis tanah. Tanaman ini peka terhadap kondisi salin dengan toleransi pH yang baik sebagai syarat tumbuh, yaitu antara 5,8 sampai 7. Namun pada tanah dengan pH 4,5 pun kedelai masih dapat tumbuh dengan baik. Bahan yang digunakan dalam pengaplikasian ini yaitu berupa pupuk TSP sebagai sumber fosfat. Percobaan ini dilakukan menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK. Pupuk fosfat terdiri dari 4 taraf, yang pertama 0 gram per plot, yang kedua 16 gram per plot, yang ketiga 32 gram per plot, dan yang terakhir 48 gram per plot. Hasil percobaan menunjukkan bahwa perlakuan pupuk fosfat berpengaruh nyata terhadap jumlah cabang produktif, produksi biji per plot, dan bobot kering 100 biji, serta berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman kacang kedelai. Semakin tinggi dosis fosfat yang diberikan hingga 48 gram per pot, maka produksi tanaman kedelai juga semakin tinggi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.